Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kin PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukani, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Mataram. Saya adalah guru madrasah Sanawiyah Nahdlatul Sophiyah, Kecamatan Wonosaba, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, saya akan mempraktikkan PPG dalam jabatan tahun 2023 di kelas 8 dengan materi tentang salat berjamaah. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua demi perbaikan pembelajaran agar pembelajaran tersebut demi kemajuan peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita harus sama-sama berdoa dulu ya, anak-anakku semua ya, agar apa yang kita sampaikan sekarang ini, apa yang kita bahas sekarang ini, agar lebih bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang ketua kelas di sini? Najib, silakan pimpin temannya berdoa dulu. Siap, berdoa mulai. Nah, anak-anakku semua ya, pada hari ini kita akan membahas terkait masalah bab 4 ini ya, anak-anak semua, terkait masalah salat berjamaah. Nah, tapi sebelum kita mulai ke materi, ada yang tidak masuk sekolah nggak pada hari ini? Berapa orang? Ketua kelas, berapa orang? Berapa orang yang tidak masuk? Siapa? Dia kenapa maghribi? Kenapa? Sakit. Yang lain, teman-teman yang lain yang tidak masuk sakit semua ya? Yang lainnya? Tidak masuk karena apa dia? Dia masuk. Iwan. Berarti dia main ya? Oh ya. Iwan sama Zulkifli yang alfa. Zulkifli sakit. Oh ya. Ini Robi Salam ini. Mana Robi Salam ini? Baru. Oh, baru ya? Oh, udah pindah dari mana? Islamiyah. Oh, Islamiyah. Ya. Nah, pada kali ini kita akan membuat beberapa 4 kelompok ya, anak-anakku semua ya, 4 kelompok. Nanti saya berikan ada beberapa tugas yang akan diselesaikan. Setelah itu anak-anakku semua akan presentasikan nanti satu persatu apakah ada perwakilan 1-2 orang yang maju ke depan, apa cukup 1 orang yang maju ke depan nantinya. Nah, sekarang saya hanya memberikan sedikit gambaran materi sekarang sama kalian.
Setelah itu saya berikan tugas untuk kerja kelompok. Maksudnya apa? Ini menjadi gambaran kalian nanti dalam mengerjakan kerja kelompok tersebut. Gitu. Nah, makanya saya harapkan sama anakku sekalian, belajarnya harus serius, jangan main terus di dalam kelas belajar. Harus serius ya, rajin dan serius. Kalau kita belajar, karena bagaimanapun yang namanya kita belajar, tetap kita harus serius, rajin membaca dan menulis. Bukan hanya di sekolah, tapi di rumah pun harus belajar. Kalau kita hanya mengandalkan di rumah, maka tidak menutup kemungkinan nantinya apa yang kita sampaikan jadi kita lupa kalau tidak kita ulangi di rumah. Oke ya? Nah, sebelum saya membagikan nantinya tugas ini ada tugas, saya akan sedikit berikan pengantar dulu sama kalian semua. Apa sih tujuan kita sehingga kita membahas masalah materi ini? Nah, tujuan kita belajar kali ini adalah bagaimana kalian itu adalah bisa menganalisa agar materi ini itu bisa kita dibentuk menjadi kehidupan yang bisa berdemokrasi, bergotong royong dan hidup toleransi. Sekali lagi ya, materi ini adalah kenapa kita harus membicarakan terkait masalah ini adalah agar kita itu bisa menjadi hidup yang demokrasi, bergotong royong dan bertoleransi. Nah, bagaimana cara kita supaya ini bisa tercapai? Sehingga ada beberapa jalan yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih pengertian daripada salat berjamaah. Yang kedua, kita harus tahu dulu atau mengidentifikasi dulu dalil-dalilnya, hukumnya apa gitu salat berjamaah itu, keistimewaannya apa, keutamaannya apa salat berjamaah itu. Kita harus tahu. Dan yang ketiga adalah memahami dalam menjalankan syarat imam dan makmum. Nah, ketika kita menjalankan salat berjamaah, harus tahu juga syarat imam dan syarat makmumnya. Nah, pada pembahasan ini kita akan berbicara terkait apa sih pengertian salat berjamaah. Siapa yang tahu salat berjamaah itu apa? Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan bersama-sama. Terus, ayo, siapa yang tahu salat berjamaah? Salat yang dilakukan secara bersama-sama. Terus, ayo, dah ada ya? Syarat berjamaah adalah, salat berjamaah adalah, kalau kita lihat salat berjamaah itu dari segi bahasanya adalah, salat berjamaah itu adalah artinya berkumpul atau banyak. Salat berjamaah itu, makanya kalau dilihat dari segi istilah, salat berjamaah itu adalah syarat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang. Yang satunya jadi imam, yang satu lagi jadi makmum. Itu syaratnya. Makanya tidak boleh kita melakukan salat berjamaah dalam satu orang, harus minimal 2 orang berjamaahnya, supaya ada imam, ada makmum. Nah, apa hukumnya salat berjamaah? Salat berjamaah itu adalah hukumnya sunnah muakkad, anak semua. Sunnah muakkad karena apa? Sunnah yang diutamakan. Sunnah yang diutamakan. Nah, salat berjamaah ini juga ada juga ulama berpendapat bahwa salat berjamaah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Itu bisa dikatakan kalau ada yang mengerjakan salat berjamaah berarti kita enggak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan salat berjamaah di lingkungan kita itu adalah berarti semua lingkungan itu berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Saking pentingnya salat berjamaah itu. Nah, apa dasar hukumnya salat berjamaah itu? Ayo, siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Angkat tangan yang bisa baca, ayo. Ayo, yang angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Aulia, ayo, baca Aulia. Apa itu Aulia? Salat berjamaah dan keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan.
Terus. Ani bin Umar. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ala salatil Artinya apa? Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bayangkan ya, saking pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah. Apabila salat berjamaah ini dilakukan dengan sendirian, bayangkan berapa kali kita melaksanakan salat. Itu bayangkan 7 kali. Kita salat kalau sendirian baru dapat 27 derajat. Ini bayangkan hanya 1 rakaat kita melaksanakan salat berjamaah dapat 27 derajat pahalanya. Tapi masih kita agak malas salat berjamaah ya. Padahal itu pahalanya sangat besar, pahalanya salat berjamaah. Nah, ada juga berpendapat ulama, hadis Rasulullah mengatakan bahwa bayangkan apabila kita melaksanakan salat berjamaah di masjid, itu setiap langkah kita itu dihitung ibadah, dan selama kita berjalan ke masjid itu adalah satu kesalahan yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selama kita duduk di sebuah masjid, itu dihitung nilai berjamaah oleh Allah. Bayangkan. Dan di samping itu juga malaikat pun memintakan kita doa agar apa yang kita lakukan, apa yang yang pernah kita perbuat itu dimintakan doa kepada Allah. Agar apa? Agar kita diampuni oleh Allah. Itu bayangkan keutamaannya juga. Tidak hanya pahala 27 derajat yang terdapatkan kalau kita melaksanakan salat berjamaah, tapi banyak yang namanya ibadah-ibadah atau keutamaan-keutamaan yang lain juga yang terdapatkan. Salah satunya adalah kalau kita ke masjid, sekali lagi saya mengatakan bahwa apabila kalau kita ke masjid, selama kita berjalan kita mendapat dihitung nilai ibadah. Terus yang kedua, apabila selama kita berjalan itu dihapus dosa kita satu derajat. Dan selama kita menunggu di masjid mendapat dihitung nilai berjamaah, dan malaikat memintakan kita doa agar segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hadis lain juga mengatakan bahwa apabila kita melaksanakan salat berjamaah atau salat isya berjamaah berturut-turut selama 40 malam atau 40 hari. Bayangkan, kalau kita melaksanakan salat berjamaah selama 40 malam berturut-turut dan tidak meninggalkan 1 rakaat saja atau tidak masbuk, maka kita akan dibebaskan dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Itu hadisnya, bayangkan, jelas hadisnya mengatakan begitu. Itu 40 malam loh. Kita itu tetap salat berjamaah, salat isya berjamaah tanpa masbuk kita. Apa artinya masbuk? Masbuk itu adalah kita tidak ketinggalan satu rakaat atau 2 rakaat. Itu bayangkan, itu dijauhkan dari api neraka. Siapa yang berani masuk neraka di sini? Ada yang berani masuk neraka? Hah? Lu bayangkan, kalau kita ingin menjauhkan diri dari api neraka, maka kita serajin melaksanakan salat berjamaah. Itu dia. Nah, coba siapa yang tahu apa hikmahnya salat berjamaah? Hikmahnya apa? Apakah hikmah kita melaksanakan salat berjamaah? Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
Nah, bayangkan sholat berjamaah itu adalah sebenarnya kalau kita tetap melaksanakan sholat berjamaah itu ada beberapa hikmah. Yang hikmah-hikmah ini kadang-kadang tidak masuk di otak kita. Bayangkan, sholat berjamaah itu ada nggak orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu akhir waktu? Yang dilihat. Ada nggak orang yang melaksanakan sholat berjamaah akhir waktu dilihat? Nggak ada. Kenapa? Sholat berjamaah itu sering dilakukan itu pada awal waktu, tiap hari itu awal waktu terus dilakukan. Waktunya sudah ditentukan, seolah-olah ditentukan waktunya tiap hari. Yang kedua adalah mendidik umat Islam untuk kompak. Ada nggak yang mendahului imam kalau sholat berjamaah? Kalau dia mendahului imam berarti sholat berjamaahnya tidak sah. Nah, kompak kita seolah-olah kita satu arah. Kalau imam kita mengatakan A, harus A kita kerjakan gitu loh, kompak. Inilah yang kita ambil apabila kita membuat ketua kelas di sini. Sebenarnya kalau kita sudah buat ketua kelas itu harus kita hormati dan kita ikuti. Siapa yang buat ketua kelas di sini? Siapa yang buat ketua kelas? Yang membuat siapa? Siswa apa guru yang membuat ketua kelas? Guru. Siswa apa guru? Masa guru yang membuat ketua kelas? Yang membimbing kalian membuat ketua kelas adalah guru. Yang memilih ketua kelas adalah siswa yang memilih. Berarti siapa yang membuat ketua kelas? Siswa yang membuat. Yang namanya kita milih najib sebagai ketua kelas berarti kita harus taat kepada najib. Apabila kita tidak taat kepada najib berarti kita sudah jauh dari lingkaran pimpinan. Itu dia. Makanya Islam juga untuk taat kepada pemimpin dia bilang. Kenapa dia mengatakan taat kepada pemimpin? Karena sholat berjamaah itu apa yang dilakukan imam kita ikuti. Kalau imam ruku kita ikut ruku. Itu dia. Makanya dia dimasukkan dia di sini. Nah, ada yang belum dimengerti? Ada enggak? Enggak ada ya? Nah, enggak ada yang dimengerti Allah. Kalau begitu sekarang nanti ini ada tugas. Silakan diselesaikan yang menyangkut terkait masalah pengertian sholat berjamaah, hikmahnya beserta syarat-syarat menjadi imam. Tapi saya sampaikan tinggal sedikit ya terkait masalah syarat sah berjamaah dan syarat imam dan makmum. Syarat sah salat berjamaah adalah yang pertama ada imam, kedua ada makmum, ketiga ada apa yang ketiga? Harus dalam satu majelis. Kalau syarat imam, apa syarat imam? Syarat imam adalah mengetahui tata cara melaksanakan salat. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, yang dimaksud dengan mumayyiz di sini adalah orang yang sudah tahu tentang benar dan salah salat berjamaah, tentang agama maksudnya, orang sudah berakal. Itu namanya mumayyiz. Berarti kalau orang sudah berakal, dia sudah tahu tentang hukum batal dan sahnya salat berjamaah. Yang ketiga, makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, itu kan saya bilang, makmum itu tidak boleh mendahului imam. Sama juga seperti ini. Apabila kalau kita berbuat di kelas ini, misalkan kalau ada usulan teman-teman di sini, ada anak-anak semua ya, ada punya usulan ingin memajukan kelas ini. Jangan mentang-mentang kita pintar, terus kita punya ide bagus, tanpa kita mengetahui ketua kelas. Harus lapor dulu sama ketua kelas, karena ketua kelas adalah pemimpin di kelas ini. Nah, kalau sudah mengerti, ini ada sedikit lembar kerja. Silakan diselesaikan. Saya berikan waktu menyelesaikan ini adalah hanya 40 menit. 40 menit diselesaikan. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Nah, silakan dibaca. Nanti saya jelaskan bagaimana sistem kerjanya. Ya. Contoh soalnya di sini. 1. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri.
Kalau Anda setuju mengatakan salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri, apa alasan Anda? Alasannya silakan, makanya saya bilang baca materi juga supaya paham apa alasannya. Gitu loh. Silakan dikerjakan, mulai dari sekarang dikerjakan. Gimana? Ini udah kerja ya? Ini dibilang tidak, kalau ada bilang iya gitu. Ini nih, Kak. Nah ini kalau yang ini kan masalah keutamaan kan, keutamaan salat berjamaah. Apabila kalau kita setuju mengatakan banyak keutamaannya, apa alasannya? Apakah alasannya karena pahala 27 derajat? Ini dia makanya di materinya ada di materi gitu loh. Baca materinya di sini. Apa keutamaannya gitu. Ini kita tulis ya buka sambil buka materi. Kalau di sini cukup, kenapa tidak di sini? Kalau nggak cukup di sini, bisa tulis di belakangnya sini. Kalau udah kurang ya? Iya. Ya. Soal ini ada di wacana. Kalau dia betul, ya bacaan ini bacaannya dari sini kan. Nah, sampai sini. Kalau dia ada, bilang centrang iya. Kalau tidak ada, bilang centrang tidak. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau Anda setuju banyak keutamaan salat berjamaah, bilang setuju, alasannya apa? Kasih contohnya juga di sini setujunya. Terus apa alasannya? Kalau tidak cukup jawabannya, taruh di sini. Oke. Silakan contohnya setuju, alasannya kan ada di materi. Sila materi apa, keutamaannya apa itu. Ditulis. Cuma itu sulang aja lah. Ya. Oke. Ini. Nah, ini. Ya, ini kalau Anda setuju kan? Apa sih keutamaannya? Kan di materinya kan ada kayak Sabas tadi kan, ada keutamaannya. Kalau tidak setuju, apakah pahalanya 27 derajat? Alasan Anda setuju. Apakah karena banyak dosa diampuni? Kita disetuju kan gitu. Kayak di ayat ini kan ada kan? Sini ada. Nah, materinya kan karena ayatnya menurut Bukhari Muslim gitu kan. Hadis, nah itu kan, ini kan keutamaannya juga. Ini juga ada gitu. Tapi jangan semuanya ditulis, cukup aja di satu aja disuruh, karena alasannya kan karena kita mendapat pahala 27 derajat menurut hadis Bukhari Muslim. Tulis ayatnya tuh, arti ayatnya ditulis, hadisnya ditulis. Iya, artinya ditulis, alasannya begitu. Ya. Nanti nggak selesai nanti tugas. Ayo. Cepetan dah. Kerjaan cepetan dah. Udah selesai nanti. Ini kan dia tanyakan di keutamaan. Itu kami tuliskan dulu. Enggak apa-apa. Tapi nak terus. Ini salat berjamaah itu memang sangat tinggi keutamaannya. Betul enggak? Udah? Oh ya. Satu itu dipilih itu. Makanya dia bilang, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Yang benar yang ditanyakan. Gitu loh. Satu jadi contoh yang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Nurzia bersama Yulianti. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan wacana di atas, perhatikan pernyataan berikut ini dan selanjutnya berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Seorang anak kecil yang rajin sholat berjamaah setiap hari di musola dekat rumahnya. Ya. Sholat berjamaah itu memang sangat tinggi keutamaannya. Iya. Pesan orang tuaku ketika melepasku untuk kuliah di Bandung ini cuma satu. Jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid tepat waktu. Iya. Biasanya anak kecil waktu sholat mengikuti apa yang dibaca imam keras-keras atau lari-lari sendiri. Ya.
Nomor 2, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, munfarid. Ya, setuju. Karena alasannya sholat berjamaah utama dibandingkan sholat sendiri dengan 27 derajat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketiga, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Berilah tanda centang pada kotak sudah disediakan. Anak kecil itu berpesan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Tia Septiana dan di sebelah kanan saya Gena Febriani. Kami di sini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sholat berjamaah. Berdasarkan wacana di atas, perhatikan pertanyaan berikut ini dan selanjutnya berilah tanda centang. Seorang anak kecil yang rajin salat berjamaah setiap hari di musala dekat rumahnya. Ya, salat berjamaah itu memang sangat tinggi keutamaannya. Ya, pesan orang tuaku ketika melepaskan untuk kuliah di Bandung ini cuma satu: jangan tinggalkan salat berjamaah di masjid tepat waktu. Ya, biasanya anak kecil waktu sholat mengikuti apa yang dibaca imam sekeras-keras atau lari-lari sendiri. Ya, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Mufarid setuju. Karena keutamaan sholat berjamaah daripada sholat mufarid daripada disimak pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah seorang laki-laki lebih baik baginya daripada salat sendirian di rumahnya, dan keutamaannya sebaiknya 20 derajat lebih. Sesungguhnya seorang yang berwudu dengan bagus lalu pergi ke masjid dengan maksudnya hanya untuk mengerjakan salat, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya dalam setiap kali langkahnya itu suatu derajat dan digugurkan pula suatu kesalahannya sampai dia memasuki masjid. Setelah itu masuk masjid, dia tercatat dalam salat selagi dia tetap menunggunya, dan semua malaikat mendoakan, sayangilah dia, ampunilah dia, terimalah taubatnya selagi dia tidak menunggu dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hanya ini kerja kelompok. Bukan. Iya deh. Manakah pertanyaan berikut ini yang benar? Anak kecil itu berpesan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Ya, di masjid atau musala tersebut rata-rata memang ada TPQ-nya. Ya, anak kecil itu sangat tenang saat berjamaah di musala. Ya, anak kecil itu tersebut sering ramai sendirian saat salat berjamaah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tebadin? Kami dari kelompok 3. Di dekat saya ada Bayu Aditya Jaya dan nama saya Emma Harlan Najibullah. Yang dibaca imam keras atau lari-lari sendiri? Tidak. Iya. Kedua, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, munfarid. Setuju. Alasannya, kenapa? Barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam tidak pernah tertinggal rakaatnya 1 tahun sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Ketiga, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Berilah tanda centang pada kotak
Yang benar itu adalah anak kecil itu berpesan untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Mungkin hanya ini ya yang saya sampaikan dengan kelompok kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Saulia bersama Imratu Sibihan dan Nila Kusumawati. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tadi. Pertama, berdasarkan wacana di atas, perhatikan pernyataan berikut ini dan selanjutnya berilah tanda centang pada kolom ya atau tidak. Seorang anak kecil yang rajin salat berjamaah setiap hari di musola dekat rumahnya. Ya, salat berjamaah itu memang sangat tinggi keutamaannya. Ya, pesan orang tuaku ketika melepasku untuk kuliah di Bandung ini cuma satu: jangan tinggalkan salat berjamaah di masjid tepat waktu. Ya, biasanya anak kecil waktu salat mengikuti apa yang dibaca imam keras-keras atau lari-lari sendiri. Ya. 2. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri atau munfarid. Setuju. Alasan: karena untuk mendidik umat Islam untuk berdisiplin dan mendidik umat Islam untuk kompak, searah, sejalan dan setujuan. 3. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Berilah tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Di masjid atau musola tersebut rata-rata memang ada TPQ-nya. Anak kecil itu sangat tenang saat berjamaah di musola. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan dan teman-teman saya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan presentasi dari teman-teman kalian semua. Ini sudah baik semua ya. Nah, harapan saya, harapan Pak Guru, silakan ditetapkan untuk aktif berkelompok. Sekali lagi, harapan Pak Guru, itu ya harapan Pak Guru, silakan lebih rajin lagi membaca ya. Rajin membaca buku baik di rumah maupun di sekolah. Nah, dari materi yang dibahas sama Pak Guru sama materi yang sudah kalian diskusikan, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo. Terus apa juga? Agar kita lebih taat. Terus kesimpulannya yang bisa kita ambil itu adalah, yang pertama, salat berjamaah itu adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama 2 orang atau lebih. Yang satunya jadi imam, yang satu lagi jadi makmum. Adapun hikmah daripada salat berjamaah, yang pertama itu adalah membuat kita menjadi hidup yang lebih disiplin, gitu loh. Lebih kita bekerja sama, bergotong royong, berdemokrasi, gitu kan. Kesimpulannya, gitu kan. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah. Segitu ya anak-anakku semua ya. Harapan Pak Guru sekali lagi ya, harapan Pak Guru, silakan tidak hanya belajar di sini saja, di rumah pun harus belajar agar kita menjadi anak yang rajin dan pintar. Nah, sebelum kita pulang sekolah, terlebih dahulu kami minta kepada ketua kelas dulu ya, pimpin doa teman-temannya. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bab selanjutnya terkait masalah syarat makmum dan
cara membuat saf dalam melaksanakan salat berjamaah. Saya kira itu dulu anak-anakku semua ya. Sekali lagi silakan baca untuk materi besoknya agar minggu depan kita bisa ketemu lagi dan lebih aktif lagi belajarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.